dan terus menjadi orang yang bisa mempengaruhi orang lain bersikap seperti itu. Kenapa? Kalau sama dengan yang terjadi, yang kasus satu orang ini di NTT, tidak hanya 14 hari, begitu, ya. Itulah yang perlu kami sampaikan. Dan sekali lagi, gugus tugas di desa kelurahan sudah terbentuk, tapi tentu kemampuan dari gugus satu ke satu berbeda-beda, dan oleh karena itu yang berbeda-beda ini jangan jomblang, kalau bisa semua bagus semua, sehingga mekanisme penanganan di tingkat desa maksimal dan masyarakat sungguh-sungguh berubah dari perilaku yang tidak baik menjadi baik, maksimal, dan tidak ada satu orang pun masyarakat yang tinggal tidak jalan keluar karena COVID-19. Kalau mereka yang pergi ke jalan, tentu kita sudah kendalikan dengan cara ini. Demikian, mungkin Pak Wakil Tamam. Baik, terima kasih Pak Bupati. Dalam kaitannya dengan pertemuan kita hari ini, tentunya mengarah pada secara tidak langsung mengecek sejauh mana atau kekuatan Pemda Sumba Barat Daya dalam menghadapi dan menyikapi keberadaan COVID-19 tahun ini. Lalu juga mengecek sejauh mana gerak tim gugus tugas bahkan Pemda secara keseluruhan untuk memastikan warga dan rakyatnya memahami betul terkait dengan bagaimana penanggulangan dan memutus mata rantai berkembangnya COVID-19 ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya hanya sifatnya menambah bahwa secara keseluruhan sampai ke pelosok di wilayah Sumba Barat Daya, masyarakat sudah sangat memahami. Hanya saja sekarang ini terkait dengan APD atau alat-alat kesehatan lainnya yang memang harus dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Ini yang masih menjadi kendala buat kita secara nasional, bahkan internasional. Upaya-upaya sudah dilakukan baik secara nasional maupun di setiap daerah sepanjang itu dimungkinkan, bahkan himbauan Presiden juga sudah menjadi pegangan kita semua untuk setiap warga yang dimungkinkan bisa membuat APD seperlunya atau tertentu malah dipersilahkan untuk itu. Jadi pada kesempatan ini selanjutnya besok dan seterusnya tetap harus menjadi kebersamaan kita semua untuk bersemangat. Teman-teman dari media massa baik nasional maupun lokal itu sangat-sangat kami juga harapkan untuk menjadi ujung tombak dalam hal perang melawan COVID-19. Kira-kira demikian terkait dengan hal yang sifatnya pembiayaan teknis lainnya sudah telah disampaikan oleh Pak Bupati. Kira-kira itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, itu dan juga sudah berbagai instruksi dan edaran dari Gubernur, ya, dan kita tindak lanjuti sebagai edaran Bupati, instruksi berkaitan dengan social distancing. Kita sudah terus lanjutkan, terus juga physical distancing, dan juga terima kasih kepada seluruh lembaga agama yang ada di Sumba Barat Daya terus serta memberikan respon positif, dan hari ini dan hari-hari akan datang kita sudah lihat respon itu, dan mudah-mudahan terus berlanjut. Dan yang paling utama adalah bagaimana perilaku pribadi orang itu sungguh-sungguh maksimal, ya, pakai masker, terus juga jarak, terus juga cuci tangan, ya,
sebelum meraba wajah dengan air dan sabun, dan juga penggunaan sanitizer lainnya terus kita tingkatkan supaya menjadi keseharian, kebiasaan yang rutin, ya, sehingga kalau saja ada virus melekat di mana saja kita tersentuh tangan, dan tangan sebelum kita menyentuh wajah sudah tercuci, maka tidak akan ada penularan. Dan ini harus diulang dan harus terus kita lakukan. Begitu juga ya, ada edaran tentang bagaimana orang mati, kami sudah keluarkan ya himbauan supaya kalau boleh meninggal karena sakit biasa, kematian lainnya segera dikuburkan, mungkin 1 hari saja, esoknya dikuburkan. Terus untuk upacara adatnya budaya ditunggu nanti COVID sudah reda baru dilakukan. Itu himbauan. Kenapa himbauan? Kan ini budaya. Kita tidak boleh juga langsung kita saklek melarang, tapi kita mengimbau, dan kita sekalian juga harus menjadi bagian untuk menyoroti supaya orang juga cepat berubah. Itu demikian juga di pasar, ya, tidak mungkin kita tutup pasar, tapi kita menghimbau orang yang datang di pasar jangan berlama-lama di sana, sudah selesai kebutuhannya pulang segera dan lakukan perilaku tadi, tangan bersih, barang juga kalau bisa bersih, ya, tapi tentu jangan kita semprot itu sayur disinfektan karena akan menimbulkan penyakit lainnya. Tidak sekarang, tapi nanti 5 tahun, 10 tahun akan datang. Demikian juga hal-hal lain yang tentu obat-obat ini sangat tidak bagus buat kesehatan kita sekalian. Barangkali itu yang perlu kami sampaikan, ya. Pak Garis ada tambahan? Tidak ada? Oke, jadi silakan Pak. Mungkin teman-teman ada pertanyaan dari wartawan Pos Kupang, silakan. Selamat pagi, Bapak Wakil, Pak Sekda, Bapak BNP, Bapak Kadis Kesehatan. Pertama, ini kondisi selama ini kan NTT masuk daerah yang aman, tapi ternyata itu sudah jebol. Itu artinya kondisi kita lebih siaga, Pak. Saya ingin tanya bagaimana apa kesiapan kita jangan rapid test. Bapak tidak mungkin kan melakukan tes secara massal di seluruh sebuah wilayah untuk mengantisipasi jangan sampai ada yang terlewatkan, Bapak. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak, kaitan dengan isolasi edukasi itu kan hanya semalam sehari. Sekarang fenomena yang terjadi di lapangan setelah selesai himbauannya kan harus ada di rumah, Bapak. Faktanya ke orang ke jalan-jalan, ke keluarga, kemudian bahasanya makan anggap sehat. Sementara yang terjadi itu dia kan setelah sekian puluh hari ternyata kan dia positif. Ini juga menjadi sebuah yang dilema seperti itu. Kira-kira apa tidak memungkinkan misalnya lakukan karantina 14 hari sampai benar-benar meyakinkan memang dia sehat, betul. Itu pertanyaan kedua. Yang ketiga, berarti kaitan dengan soal pengawasan. Karena sampai dengan hari ini juga saya melihat bahwa memang benar bahwa di bandara udara ada tim, di pelabuhan ada. Sementara di beberapa titik yang menurut saya yang perlu kita waspadai, bahwa orang bisa keluar masuk juga, Pak. Sebuah cara bisa dipakai, Bapak. Karena laut kita ini juga cukup luas, Bapak. Kita melihat di Aceh kan disiagakan kapal di mana-mana. Tapi di sini kan agak susah itu. Tapi mungkin salah satu solusinya bahwa bagaimana dengan orang-orang di daerah pinggir pantai disiagakan juga untuk melakukan itu. Kurang lebihnya itu saya kembali ke Bapak. Baik, terima kasih. Jadi memang setiap orang yang datang kita ingin kalau boleh 100% kita tahu ada virus tidak. Kita ingin. Tapi seluruh instrumen yang ada tidak ada memastikan bahwa begitu kita lakukan pemeriksaan, oh hari ini negatif terus negatif senantiasa. Tidak. Termasuk rapid test ini. Kenapa? Ini berkaitan dengan antibodi. Ya. Oleh karena itu, sepanjang dia tidak ada gejala, kita tidak lakukan rapid test. Tapi tetap kita yakin ada virus, ya, dia carrier. Tapi belum ada pembentukan antibodi. Sehingga waktu kita periksa rapid test, mungkin saja negatif.
Dan kalau negatif, kita kasih tahu dia tambah bangga. Oh, saya tidak ada. Dan itu akan pengaruh secara sosial dengan masyarakat. Diajarkan edukasi, masyarakat tidak sama. Jadi memang kita harus jaga betul, ya, sehingga memang nanti bisa aja kita semua kita rapid test. Begitu rapid test, tapi kan itu kan saya tidak tahu juga. Saya bilang positif semua. Ya, untuk membangkitkan ras was-was orang itu. Karena jadi rapid test, ya nanti saya akan secara teknis, tapi jangan muat di koran, ya. Karena apa? Ini antibody. Saat saya periksa nggak ada negatif, tapi orang yang diperiksa itu kan dia bilang saya kan negatif. Dia tengok WhatsApp, loh, masa diperiksa rapid test negatif Pak? Tapi virus tetap hidup. Oleh karena itu tidak satu-satunya, ya. Dan kita harus jaga betul. Ya. Jadi rapid test hanya dilakukan pada ODP yang kira-kira cenderung ada positifnya, ya, supaya. Tapi yang paling utama adalah pakai masker, ya, kontak dengan orang lain tidak boleh langsung, terus cuci tangan dengan air dan sabun bersih. Itu yang paling utama. Kenapa? Inilah kita perang ini betul-betul lawan penjahat yang bukan main penjahatnya, ya? Begitu. Nah, ya itu terus kaitan dengan orang bisa masuk di mana-mana saja. Itulah sebabnya pintu masuk yang legal itu kita harus persuasif. Orang harus merasa nyaman. Sehingga kalau orang datang pun tidak perlu dicari lubang tikus lain yang mudahkan terjadi hal-hal yang lain. Ya, oleh karena itu tidak boleh ada ya apalah segala macam supaya mereka juga turun sih tidak apa-apa, tapi ada edukasi. Begitu. Nah, ada tadi orang datang dari luar lewat pelabuhan, itu ada kaitan dengan orang mau pergi. Saya sudah jawab analisa lebih mendalam karena beberapa kali kemarin kan kita hambat orang pergi, ya, hambat. Akhirnya apa? Dorong komunikasi langsung di sana, dorong cari pantai di mana saja pasir, atas sini merapat mereka naik. Kenapa? Karena orang mau cari kerja susah dihambat. Kenapa? Karena tempat kerja sudah siap. Di sana butuh tenaga kerja, ya, maka dia korbankan sudah perahu. Tapi saya yang perahu mau berangkat dari sana, ada orang lain tahu, ikut juga, kayak mumpung kan ekonomi ini, ya, makalah datanglah mereka, mungkin 10 orang, mungkin 12 orang, mungkin 20 orang, apalagi mungkin win-win, jadi lebih murah lagi. Turunlah di Krosong sambil muat orang tenaga kerja di sana. Jadi maksud kita supaya orang jangan keluar dulu, benar. Tapi orang kelola dengan cara lain, yang datang ambil itu bawa orang lain lagi. Tapi tidak apa-apa, jangan kita risau, karena gugus tugas desa kita sudah mantap, dan titik-titik itu juga mereka sudah tahu, dan juga masyarakat juga sadar betul, sudah ada info. Dan kita akan cegat di sana, tidak berarti bahwa kita marah, tetap untuk edukasi. Begitu. Sekali lagi, melawan ini tidak bisa melawan secara sendiri, harus kerjasama, bersama-sama. Tidak boleh satu orang terus kita hukum terus selesai ini virus, tidak. Ya, jadi sama juga. Apa ya, ada putusan hukum penjara tidak menyelesaikan masalah. Kalau saja hukum satu orang terus ini virus langsung lari juga bagus, tidak. Jadi tetap persuasif sampai pada kemandirian individu, kecerdasan individu, dan perilaku yang benar itu menjadi keseharian orang. Gitu Pak. Jadi kita ya
gugus tugas tingkat desa kita tingkatkan, optimalkan, ya. Di sana ada anggotanya, bisa polisi, bisa tentara, ya. Kalau ada ya babinsa di sana tetap ada, ya. Dan ini akan menjadi perhatian kita, ya. Dan peristiwa beberapa hari ini, ya, ada perahu datang jemput orang, tapi juga membawa orang, ya. Tapi sekali lagi tidak untuk kita jauh dengan mereka, harus kita dekat, dan mereka begitu mereka dekat, kita usahakan mereka cerdas untuk jangan sampai menular. Begitu. Ya, silakan. Terima kasih Pak Bupati. Izin pada saat pelaksanaan karantina yang dimulai pertama kali saat itu, ada beberapa penumpang atau orang yang melarikan diri. Melihat pengalaman pasien yang positif COVID-19 di NTT saat ini, dalam tempo 20 hari dia masih merasa tubuhnya stabil. Apakah pemerintah SPD mempunyai kebijakan khusus buat yang tadi lari-lari ini? Ada beberapa hal yang sebagai media belum kami muat, hanya karena takut adanya ketakutan yang berlebihan di tingkat masyarakat. Saat ini mau tidak mau kami bertanya, perlukah mereka dikawal khusus? Dalam tanda kutip ada beberapa yang sebenarnya juga anak orang mengerti. Mohon petunjuk, Pak Bupati. Terima kasih. Baik, jadi orang-orang itu tetap dikawal, kita kawal, dan bentuk pengawalannya tetap persuasif, ya. Kita jangan jauh dia, dan kita terus diedukasi supaya dia melakukan hal yang benar, ya. Terus orang-orang masyarakat tadi sekitar kita didik juga supaya tetap waspada, ya. Dan saya Pak Wakil sepakat mulai hari ini dan seterusnya, ini kita harus saling curiga bahwa Pak Wakil ada bawa karier, ada bawa virus. Kalau begitu nanti selamat tidak boleh. Tapi jangan Anda pikir bahwa kalian tidak selamat, tidak ada kontak. Kita bisa kontak. Cara apa? Mungkin kacamata tadi jatuh di bawah, Pak Wakil ambil sabuk kacamata, tapi harus, karena selama saya tidak mau. Kalau itu pegangan itu saya anggap ada virusnya, sehingga begitu pegang barang apa saja, setelah itu harus cuci tangan. Cuci tangan pakai sabun dan air dan sabun. Begitu? Kalau ini kita lakukan, mau berapa orang pun datang, orang virus mau mati juga ini tidak apa. Karena tidak ada orang, kita sebar, sudah kira semua. Nah, hanya bahwa menuju sana masih proses, ya, jauh sekali. Maka tadi itu kita karantina. Ada yang menyimpang lari tidak apa-apa, tapi jangan juga, ya, kita jauh dengan dia, harus datang, harus kita edukasi dia, ya. Jangan sampai betul dia kandung virus dan lari semuanya terus dia sebarkan, atau jangan sampai itu utusan dari neneknya corona. Bisa jadi tuh, tapi tetap kita jaga, ya. Karena apa? Gugus tugas di desa itu sangat bermanfaat untuk kita tekan masalah masalah sosial lainnya nanti. Kenapa? Antara kekhawatiran masyarakat dan perilaku orang tadi seperti itu, bisa aja masyarakat nanti ambil caranya sendiri dan menghukum. Ya, menghukum dalam dasar cinta kasih tidak apa-apa, tapi dalam dasar kebencian yang mendalam, ya, tidak boleh. Itulah tugas gugus tugas di tingkat desa, ya, menyadarkan dia untuk kembali pada yang benar dan menekan supaya masyarakat jangan menghakimi sendiri, ya. Hakim boleh, tapi dasar cinta kasih. Saya bilang sama gugus tugas tingkat desa kecamatan, boleh kamu apa di Al-Quran itu, di Islam itu dirajam pukul, dicambuk boleh, tapi dasarnya cinta kasih, potong kasih, tapi jangan lebih dari itu.
Dan saya sampaikan juga di teman-teman yang di karantina, ingat loh, saya punya teman-teman semua di bawah gugus tugas siap mengawasi kalian kalau menyimpang, kan gitu. Itu sudah ingatkan. Dan kalau nanti betul ada gugus tugas itu diambil kayu, saya bilang jangan pakai tangan, pakai kayu. Kalau pakai tangan nanti virusnya ikut lagi, tambah marah dia, gitu. Pakai kayu. Nah, itu kira-kira. Jadi kawan-kawan, tolong itu. Tapi sekali lagi yang kita lakukan adalah dasar kasih, saling mencintai. Terlalu lagi itu orang yang lari terus tidak sadar-sadar, ya. Begitu. Tapi sekali lagi mereka tadi harus kita dekati, tidak boleh jauh sana. Apalagi kasih jeblos di penjara. Sekarang kita bebas dari penjara. Itu gara-gara corona. Kan ada putusan tuh. Tapi kan kewenangannya orang sana itu bukan kewenangan kita. Tapi bahwa itulah alam. Ya. Jadi bisa aja sama dengan di kitab suci, ya. Semua mayat yang dikubur bangkit kembali. Karena ya tuh kan ini gara-gara corona kan yang kan bebas dari penjara. Itu kan kalau 17 Agustus. Nah begitu, yang tadi yang lari Pak tidak boleh masuk penjara. Oh yang sudah masuk penjara dikasih uang. Tapi intinya adalah bagaimana perilaku orang itu jaga kebersihan. Kita terus, oke? Ya masih. Baik, terima kasih Bapak. Saya sekedar ingin tahu saja terkait dengan teknis pelaksanaan isolasi secara edukasi. Itu perlu juga diketahui untuk kemudian masyarakat tidak merasa takut untuk mengikuti hal itu. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan rapid test, itu hanya sekedar ingin tahu saya berapa rapid test yang ada di SPD dan menyebar kemana saja. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, rapid test yang ada sudah berapa Pak? Jadi rapid test yang ada 40, ya. Tapi kita juga sudah order sendiri dengan dana yang ada tadi untuk kesehatan, ya. Dan sudah digunakan mungkin berapa stick, ya, sudah digunakan. Tapi kita memang care betul, ya. Karena tadi jangan sampai kita lakukan pada yang ODP, ternyata belum waktunya dia antibodinya terbentuk, pasti negatif. Dan itu negatif palsu. Jadi bagi orang yang diperiksa ODP, oh saya kan sudah sehat. Kenapa ya? Kita rapid test itu masalah sudah tahu juga nih. Ya, tapi dia tidak tahu lebih banyak, lebih jauh. Yang penting negatif ya sehat sudah. Padahal menurut itu belum tentu sehat. Benar? Nah, itu terus apa tadi ya? Ya, karantina, ya, edukasi, ya. Yang kita lakukan adalah mereka datang dari bandara, dari luar kita ambil, terus edukasi. Yang Sumba Barat Daya kita tampung, ya, dan diangkut pakai bis, pakai mobil khusus. Dan di dalam mobil, di dalam bis itu sudah terjadi edukasi, terus sampai di tempatnya lagi edukasi lagi. Terus selanjutnya malam mungkin ada evaluasi, ya, dan ada diskusi, ya, itu untuk edukasi juga. Semua untuk mengarah supaya perilaku hidup bersih, supaya dia yakin jangan sampai ada virus padanya dan tidak boleh ditularkan pada orang lain di masyarakat, apalagi di keluarganya. Tujuannya itu. Dan esoknya pagi itu mereka diberi olahraga, ya. Ya itu juga, ya. Tapi saya lihat kemarin tidak ada orang tua, orang muda semua. Orang muda semua. Apa yang kita ada banyak hal, ada dua sisi yang berbeda. Pertama, mereka orang muda tidak akan sakit, tidak akan ada simptom. Tidak seperti yang di NTT. Tidak ada simptom. Menurut dia hanya saja dan tidak terlalu. Dan mereka itu menurut mereka sehat. Satu, kalau begitu edukasi karantina edukasi sangat penting
untuk memperdalam bahwa ini saya ada virusnya dan saya tidak boleh tularkan kepada orang lain. Dan itu akan terus kita lakukan nanti, ya. Setiap hari kita tampung edukasi. Tujuannya itu, ya. Makan ditanggung oleh pemerintah. Sampai kapan kalau tidak beras lagi saya minta kepada masyarakat, ya, minta dengan sopan. Kan boleh juga negara kan bisa rampok kemana-mana, tidak boleh. Ya? Nah, oke, itu. Dan negara juga menyiapkan safety net, ya, pengaman sosial. Diperkirakan dampak dari COVID-19 ini banyak sekali orang yang tidak berdaya, ya, maka negara meluncurkan itu bantuan langsung tunai, ada bantuan non tunai, ada PKH, ya, dan PKH ini dinaikkan lagi jumlahnya, ya, jumlah orang yang tersentuh. Tapi kembali saya tidak boleh terlalu andalkan itu, ya, karena tidak menyelesaikan COVID-19, hanya menyelesaikan masalah ikutan sosial lainnya. Tapi untuk Sumba Barat Daya belum terlalu sesungguhnya, karena sekarang lagi musim panen. Tentu yang tidak panen yang memang pemalas, ya, pemalas, tapi tidak berarti mendoakan mereka karena COVID mati, ya, tidak boleh, ya. Tapi juga kita siapkan dana untuk di kabupaten safety netnya, dan kita dorong di desa juga siapkan dana, tapi dipergunakan padat karya. Kenapa saya bilang dasar tadi, online pada panen jagung, dia tidak panen padi, tidak panen jagung, tidak panen padi, berarti apa? Yang tahu masyarakat desa, pemerintah desa. Kalau itu dorong kelompok-kelompok ini sekalian pembelajaran, ya. Ente saya kasih duit, tapi kok kerja, malah kerja, ya. Nanti kita akan buka kebun luas-luas nanti untuk didapatkan uang itu, begitu. Itu yang uang yang kita sediakan di tingkat desa dan kita siapkan di kabupaten. Sedangkan uang yang tersedia dari provinsi dan pusat itu sudah ikut di penyalur. Jadi saya tidak mungkin lagi kerja bakti, begitu. Tidak boleh, ya. Tapi uang yang kami siapkan di sini di kabupaten wajib, ya, ada padat karyanya. Oke, itu barangkali jelas, ya. Jelas. Jadi langkah-langkah itu, dan kemarin kami juga dengan Sumba Barat dan Sumba Tengah, Pikong, ternyata sepakat juga mereka. Bahkan Sumba Tengah wajibkan kami kalau bisa karantina saja orang Sumba Tengah di sini berlama-lama. Saya bilang yang lalu. Saya karantina 1 hari saja. Oh, Mike ikut, boleh saya bilang. Kita jadi sebentar boleh dong orang Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat kita karantina sini. Karena mereka setuju. Tapi belum tertulis. Ya. Jangan sampai nanti karena agak gitu. Tidak boleh juga, ya. Dan begitu kalau sudah ada tertulis, kita karantina dan wajib Pemda datang ambil. Kalau tidak mereka pulang jalan sendiri nanti lawer lagi. Kenapa? Kita punya kepentingan di situ. Ya, Sumba Barat Daya, Sumba Barat ada positif, dia akan tularkan lagi, kan ada yang piket datang di Sumba Barat, itu Sumba Barat Daya, itu bawa virus lagi. Itulah, ya. Kemudian nanti bapak-bapak wartawan bisa juga pola di Bupati Sumba Barat dan Sumba Timur, Sumba Tengah. Ya. Dan saya bilang, apakah mampu kita kasih makan 1 kali kan boleh, ya. Tempat tersedia. Begitu Pak Ketua Pelaksana, ya. Jadi mampulah kita kasih semua hari-hari kita kasih makan orang Sumba Barat makan, ya. Sumba Tengah. Begitu, ya? Oke, masih ada? Silakan Pak Brady. Ya, Bapak ini data. Kebetulan saya sering beraktivitas di wilayah Lora. Dalam minggu ini saya 1-2 kali ke KTWL. Nah, ternyata yang saya amati di KTWL itu ada kapal, ya semodel kapal ikan, tetapi kemudian dia angkut orang. Dan itu sering parkirnya di KTWL. Katanya dari Bima. Itu bukannya sekali, itu 1-2 kali.
karena dalam minggu saya sering rajin ke laut. Itu yang pertama. Terus yang kedua, karena saya tinggal di daerah pasar, aktivitas di pasar itu sampai hari ini masih tetap aktif Bapak. Dan mobile orang dari Wekelo di sekitar sini itu tetap beraktivitas di Pasar Baru. Lalu yang ketiga, ini terkait dengan orang yang keluar dari penjara. Ada yang ditahan di Bali, dia kembali ke sini di karantina, tapi sebentar karena berhubungan dengan adat, orang Oka lagi. Itu bukan hanya 5 orang yang kumpul, itu hampir 30-an, 40-an orang. Di Laura sendiri kemarin itu saya lihat ada 3 kali perkumpulan. Salah satunya ketika di Betuannya itu masa luar biasa itu. Nah, ini saya dengar hari ini sebentar ada keluar lagi di kali Oka lagi. Dan itu pasti kumpulnya banyak lagi Bapak. Nah, pertanyaan saya ini hanya sekedar mau minta penegasan dan kemudian komitmen supaya betul-betul serius terkait dengan ini, karena kalau orang tetap tidak ada edaran terkait dengan pembatasan orang di pasar supaya jam dia belanja, kemudian stop jam berapa, kemudian dia beraktivitas lagi terkait dengan pesta-pesta adat, oka dan sebagainya, kemudian konsentrasi untuk memperhatikan orang mobile Bima kayak KTW. Nah ini agak serius karena ya saya minta maaf karena saya lihat beberapa hari terakhir di wilayah Laura ini belum ada aktivitas apa-apa terkait dengan keseriusan termasuk Pak Camat Laura untuk memperhatikan terkait dengan penanganan COVID. Saya minta ya penegasan dari Pak Bupati terkait dengan hal-hal ini. Baik, terima kasih. Jadi berkaitan tadi itu orang keluar, ya, memang ini sudah menjadi pembicaraan kita dari sebelumnya, ya. Kita usahakan yang masuk kita karantina, yang keluar kita tidak bisa melarang, ya, karena yang keluar lewat PTW itu jelas karena akibat kita larang di sini, ya. Dan itu juga kita dorong atau edukasi mereka supaya kalau pergi jelas kerja di sana, tapi juga berperilaku pakai masker, cuci tangan, supaya nanti kalau kembali jangan bawa pulang virus. Tapi kembali lagi, yang keluar itu siapa? Kita tidak tahu. Yang tahu adalah pemerintah desa di situ dan pemerintah kecamatan dan gugus tugas desa, gugus tugas kecamatan, tugasnya itu, ya. Nanti Pak Ketua Pelaksana nanti koordinasi dengan Pak Camat khusus di Kedewa, ya. Camat yang ini ya orang Laura kan. Oh. Terus tadi yang disampaikan Pak Freddy bahwa kita sudah ada surat imbauan, ya, physical distancing, social distancing, hindari perkumpulan. Nanti Pak Ketua Pelaksana untuk ingatkan lagi kepada Pak Camat supaya dipelak itu, ya. Tapi yang paling utama adalah bagaimana setiap orang memahami kenapa tidak boleh berdekatan, ya. Harus pakai masker dan cuci tangan. Itu yang paling utama, ya. Kalau begitu perkumpulan seperti itu, hadirlah kita gugus tugas dan mensosialisasikan bahwa karena pandemi, karena corona ini, maka kita harus begini dan seterusnya. Nah, mudah-mudahan nanti satu-satu orang keluar dari kerumunan. Ya. Siap kalau langsung kita bubarkan, dia tidak tahu, dia lari dengan keras kita bubarkan, bung itu lari. Tapi dia pergi ke sana, dia tidak tahu kenapa kami usir. Hal gampang saja, rubah saja cara, ya, dan biasakan cara yang benar, cara yang sehat, selesai. Dan kita ke sana, ya. Nanti tentu Pak Ketua Pelaksana untuk ingatkan lagi gugus tugas kecamatan dan gugus tugas desa, dan kita semua nanti dengan porsinya masing-masing ingatkan, ya, corona ini sudah ada. Yang paling utama yang mungkin yang penjara yang umur kita, masih di bawah kita kan, jadi masih segar mereka toh, masih kuat, daya tahan tubuhnya bukan main. Tapi keluarganya, ya, keluarganya yang sudah tua umur kita begini,
umur kita. Brady ketawa pas bilang dia masih 20 tahun. Baru Krisma kemarin. Ya, kami yang sudah 50 tahun ini yang calon peti mayat. Begitu. Dan itu mereka punya keluarga juga ada. Nah, kita dorong ke sana, bawa pikiran seperti itu supaya menjadi patuh. Ya, di Italia itu kan tidak patuh sama pemerintah. Satu bilang saya dekat dengan Tuhan Allah, satu bilang saya pulang dari surga. Ini konyol sudah. Nah ini juga, ya. Jadi nanti tugasnya gugus tugas di desa dan kecamatan, dan teman-teman juga ada yang caranya, ya. Bangkitkanlah masyarakat itu, tapi jangan berlebihan amarahnya. Rotan kasih boleh, tapi jangan berlebihan. Apalagi baru keluar penjara memang langsung pesta. Itu penjara kenapa kok beri dia? Mas penjara kan kejahatan. Dan sekarang kita lawan kejahatan. Tapi kembali lawan kejahatan dengan kecerdasan, mencerdaskan. Oke, itu mungkin ada yang belum saya jawab. Sudah ya? Ya, physical distancing, social distancing itu sudah edaran dan tinggal ingatkan lagi, ya, begitu. Dan ini sebaiknya harus masuk betul di keluarga Pak PLT. Jadi harus, ya, tidak boleh lagi kita pakai PGU, tapi jangan pakai marah, menyadarkan. Kalau marah dia bilang oh enak itu, tapi kita membawa supaya dia mengerti dan dia lakukan. Ya. Oke, masih ada? Silakan Pak Paulus. Pencegahan